Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala apa namanya di sini nih? Dinas Kepala Satker Kepala Satker. Pokoknya kepala-kepala sudah niki. Karena niki yang langsung disuruh, belum kita perkenalan niki Pak nih ya. Harusnya kita perkenalan nih sebagaimana layaknya sebelum Ramadan kita harus mengenal Ramadan. Baru kita bisa kerja dengan leluasa. Seluruh staf karyawan yang ada di kantor ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayahnya, inayahnya, taufik, kesehatan, keafiatan, sehingga kita semua bisa hadir duduk bersama dalam sebuah pertemuan jamuan yang sangat mulia di bulan suci Ramadan ini. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala du'ifa fihil ihsan, melipat gandakan semua kebaikan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bulan Rajab kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Sehingga satu sholat di bulan Rajab berarti sama dengan 70 kali sholat. Andai kita berjamaah di bulan Rajab berarti 70 kali berjamaah. Sya'ban, namanya saja Sya'ban, bercabang nama Sya'ban. Sehingga Allah melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Sudah jelas tadi disebutkan dalam hadis itu, dilipat gandakannya semua kebaikan apapun yang kita lakukan menjadi 1000 kali lipat. Maka berbahagialah kita, walaupun sekali kita mengadakan acara, tapi layaknya 1000 kali acara pahalanya. Ini yang kita harus syukuri pada sore hari yang penuh dengan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah kita bosan terus mengucapkan kalimat tahmid, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atas semua nikmat yang tiada terhingga, karunia yang tiada taranya, lebih-lebih nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Sehingga kita hadir di tempat ini karena 3 pokok nikmat tadilah yang membuat kita bisa bersama di tempat ini. Yang terus mengajak kita semua melantunkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat risalah beliau, alhamdulillah kita masih menjadi umatnya, menjalankan ibadah-ibadah tak terkecuali puasa di bulan Ramadan ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang dia sampaikan mudah-mudahan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Tak ada manusia yang tak punya masalah. Tadi dia dijemput sama Pak Husaini, langsung bilang, menyampaikan masalah. Bayangkan, Masjid Al-Mukarram, dia bilang masalah. Ketika jalan Pak supir berikan dia masalah lagi. Maaf Pak Tuan Guru, AC mobilnya rusak. Semua serba masalah. Tadi ibu-ibu di timur berikan yang masalah lagi. Kasih tahu Pak Tuan Guru, Pak Ustadz, masih ada kegiatan, suruh nunggu. Gak ada yang gak masalah. Tapi tadi yang dengar semua ini humoris semua nih. Ya. Padahal ini kantor penuh masalah ini. Makin banyak mobil yang parkir menandakan makin banyak masalah. Al-Quran bilang, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu itu adalah masalah buat kamu, ujian. Tapi kita senang dengan masalah, ya. Nah, ini ya. Semua dapat masalah. Bayi yang baru lahir pun dapat masalah, makanya dia nangis, ya. Nangisnya bayi ada masalah, mungkin belum dikasih asupan gizi, susu bisa, dan lain sebagainya. Gak ada yang tidak masalah. Maka makin tinggi kedudukan kita, makin bertambah umur kita, sebenarnya makin banyak dan makin ruwet masalah kita. Sehingga yang paling besar masalahnya di sini Bapak Kepala. Coba mana tukang sapu di sini? Apa masalahnya? Nggak ada, santai-santai saja. Ya. Hatta pun baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bergelimang masalah. Bahkan saking banyaknya, saking memuncaknya masalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di akhir hayatnya, beliau menangis. Beliau khawatir dengan 3 hal. Sholat. Itu yang dia tangisi. Kira-kira umatnya bisa nggak menjaga sholat? Kedua, nisa. Perempuan. Bisa dia menjaga dirinya. Terakhir dia bilang ummati. Itu sudah masalah yang paling puncak baginda Rasulullah SAW. Nah, sehingga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai satu waktu yang paling dia tunggu-tunggu untuk menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Sehingga 3 bulan sebelum bulan itu datang, baginda Rasul sudah siap-siap menunggu, siap-siap untuk memasukinya. Jauh sebelumnya beliau sudah mengikat ikat pinggangnya untuk kuat beribadah kepada Allah SWT. Bulan Rajab sudah baginda Rasul siap-siap. Bulan Sya'ban lebih meningkatkan lagi, lebih-lebih bulan Ramadan. Maka pantas Rajab itu baginda Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap langsung. Karena ketika Isra Mi'raj itu juga puncak daripada masalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia sekelas biasa sudah gila itu, sudah diboikot, nggak boleh belanja sini, nggak boleh belanja sana, nggak boleh jualan, mau makan apa kita?
paman yang membela meninggal, istri yang menjadi bank keluarga dan umat pun meninggal. Bayangkan, gak ada yang membela. Karena memuncaknya masalah, dipanggillah dia oleh Allah dalam rangka cara untuk menyelesaikan setiap masalah. Maka diwajibkanlah beliau sholat 5 waktu bulan Rajab. Maka mulailah beliau itu sholat. Datanglah bulan Sya'ban, maka di sana ada satu malam disebut dengan nisfu Sya'ban. Kalau bahasa sekarang, malam nisfu Sya'ban itu Allah sedang menginstal skenario kehidupan ini yang berceceran di mana-mana. Ya, semua makhluk bukan hanya manusia dan jin punya keinginan, apalagi yang namanya manusia, banyak keinginan kita. Padahal skenarionya sudah jadi, tapi kita ini kok banyak keinginan. Nah, itu yang diinstal dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Dirapikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang beribadah malam itu, berdoa tatkala skenario itu sedang diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penginstalan itu sesuai dengan doanya. Siapa yang belum naik jabatan, malam nisfu Sya'ban itu berdoa, ya Allah naikkan jabatan saya. Maka skenario yang sedang terinstal itu akan tertulis sesuai dengan permintaan seorang hamba. Maka di bulan Ramadan ada penetapan, ada penandatanganan skenario yang sudah dirapikan, akan didilkan oleh Allah SWT. Maka itu malam yang ditunggu-tunggu oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kepingin curhat sama Allah SWT di malam itu, karena banyaknya masalah yang beliau hadapi. Sehingga yang rasa orang yang paling berat masalahnya adalah para ulama, karena dia yang dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap umat ini. Kalau bapak kepala kan sekitar kantor ini saja dipertanggungjawabkan. Kalau ulama sampai mana namanya disebut-sebut oleh umat, maka sampai di sana pertanggungjawabannya diminta oleh Allah SWT. Imam Syafi'i sampai di Indonesia, di belahan Asia, seluruh dunia disebut-sebut nama Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i akan dimintai pertanggungjawaban karena ilmu-ilmunya tersebar luas. Apalagi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dari kalangan manusia, bahkan kalangan jin akan dimintai pertanggungjawaban baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya tempat, waktu, sarana untuk curhatan, untuk menyelesaikan masalah-masalah baginda Rasul hanya satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam penentuan, malam penandatanganan. Nah, jadi kemarin diinstal, mana yang minta-minta itu sudah masuk itu datanya di bulan Sya'ban, mulai bulan Sya'ban masuk data satu persatu. Ada yang belum kawin minta kawin, masuk datanya doa-doa itu. Ada yang sudah kawin belum punya anak minta doa sana, masuk datanya. Sekarang di malam Lailatul Qadar itu mau ditandatangani oleh Allah SWT. Maka segera masukkan proposal-proposal kita, doa-doa kita, masukkan semuanya. Maka
Ini yang ditunggu-tunggu oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quranul Karim. Apa sekarang malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran? Al-Quran sudah selesai turun. Tapi yang masih turun itu bukan Al-Quran, huruf-huruf, lafaz-lafaz, kalimat-kalimatnya, tetapi hikmah-hikmahnya turun. Karena Al-Quran itu rumus kehidupan. Sehingga siapa mau selesai masalahnya, jawabannya ada pada Al-Quran. Sehingga kepingin dapat hikmah-hikmah, dapat rahasia-rahasia, dapat rumus-rumus daripada penyelesaian masalah, ada pada Al-Quran. Itu yang dikejar oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang akan mendapatkannya? La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tak akan pernah tersentuh kecuali mereka yang terus mensucikan diri, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita harus mengintip malam Lailatul Qadar itu. Secara umum Lailatul Qadar itu sering terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Sehingga orang yang akan mendapatkannya mereka yang terus mensucikan diri. Maka puncak hati dibersihkan itu melalui puasa. Bukan hanya puasa dari makan dan minum, tapi puasa hati. Bahkan fisik ini puasa. Mata tak mau melihat yang tidak baik, mulut nggak mau bicara yang tidak baik, telinga nggak mau mendengar. Sehingga kalau melihat makna seperti ini, ya sulit kita dapat Lailatul Qadar. Sehingga paling tidak kita dekat dengan orang-orang yang sekiranya berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Kita akan dapat Lailatul Qadar. Mana misal orang-orang soleh, misalnya para ustadz, para kiai, para tuan guru, para ulama, kita dekati. Nah, seperti yang diguyonkan tadi sama Bapak, siapa yang paling dekat dengan ustadz, dia yang dapat onta, bahkan onta spesial. Apa onta spesial? Kalau di zaman Rasul, onta spesial itu onta merah, itu paling mahal itu. Kalau di sini ya sekelas Mercedes-Benz lah. Nah, ya gitu. Nah, sehingga kita walaupun tidak dapat, tapi paling tidak dapat percikannya, dapat bau harumnya, dapat merasakan. Karena orang dapat Lailatul Qadar belum tentu juga melihat, belum tentu merasakan, tapi dia dapat. Nah, ini. Karena kalau dengar cerita Lailatul Qadar, air menjadi beku, angin terdiam, air laut tak bergelombang. Loh, dong mati ini alam semesta. Bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi saking tenangnya yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Bayangkan para malaikat, miliaran malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril, membawa hikmah-hikmah Al-Quran itu yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT, dan mengucapkan salam pada mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Assalamun alaikum, salamun, dipegang tangannya. Ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Bahkan ada yang tertidur juga diucapkan salam. Karena saking banyaknya dia ibadah, saking lelahnya dia ibadah, ketiduran dia. Ketika datang malaikat dia sedang tidur, tapi dia tetap digandeng tangannya. Assalamun alaikum, selamat atasmu, selamat atasmu. Sehingga kita berpikir, loh, saya termasuk tidak?
Kalau Al-Qur'annya hatam, jauh. Nggak hatam, jauh dari Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu malam penentuan. Makanya itulah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanti-nanti malam Lailatul Qadar. Nah, sehingga kalau kepingin dapat tapi nggak kuat ibadahnya, jauh daripada bacaan Al-Quran, terawih juga nggak pernah terawih, puasa juga sering ngeluh misalnya, ya sudah ciri-ciri nggak bakal dapat Lailatul Qadar, ya. Nah, tetapi dekatilah orang-orang yang berpotensi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita memberikan dia takjil hanya 3 butir kurma, malam itu dia dapat Lailatul Qadar, sehingga dia ingat 3 butir kurma itu. Ya Allah, panjangkan umur orang yang buat saya tadi takjil, memberikan saya takjil hanya 3 kurma. Kalau dia sedang susah, gembirakan dia. Yang nggak pernah naikkan jabatan, ya Allah, teringat dia, sehingga kita ternyata mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, jam berapa nih Pak? Jam 6.11 menit. Oh iya, kita mau nunggu atau terus ceramah ini? Oh ceramah. Ya. Karena biasanya ada bapak nanti tanya jawab apa yang ditanyakan. Nah, oleh karena itulah Lailatul Qadar itu malam penjamuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan tekun ibadah? Mereka yang sudah mengetahui apa Lailatul Qadar itu. Coba kita tanya bapak kepala ini, kenapa kok bapak itu senang nerima tender? Karena dia tahu ada apa dalam tender. Kalau saya nggak mau, karena saya nggak tahu apa tender dan nggak bisa ngerjain bagaimana mengerjakan tender-tender itu. Andai saya, nah ini Pak Tuan Guru dapat tender, kerjakan ini jalanan ini sepanjang, nah dari mana saya mulai? Maka saya mulai dari rumah saya hotmik rumah saya. Kan hancur jadinya. Nah, demikian juga kita nggak tahu malam Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar. Tapi tiba-tiba lihat ya seperti tadi, ciri-ciri Lailatul Qadar, pohon tak bergerak. Wah, saya mendapatkan Lailatul Qadar. Daun-daun ini nggak bergerak. Daun yang mana? Pohon di dalam kamarnya. Ada bilang sama saya, ada teman saya dapat Lailatul Qadar. Ustaz, oh siapa? Apa ciri-cirinya? Begitu dia bangun malam, sholat malam, langsung dia pergi ke itu, bak wudhu, ya, dia kencing sana, maka dibuka apa namanya, keran gitulah. Kalau zaman sekarang kan keran, kalau dulu itu pakai apa namanya itu, kayak bom, jeding, dibuka, nggak keluar airnya. Dia dengar-dengar bahwasanya malam Lailatul Qadar itu air membeku. Wah, nggak keluar ini airnya. Malam Lailatul Qadar, dia bilang. Akhirnya saking senangnya dapat malam Lailatul Qadar, dia lari meloncat, langsung sholat takbir malam Lailatul Qadar. Padahal dia sudah kencing tadi, air nggak ada. Dia belum berwudu, belum cuci air kencingnya, tapi dia meloncat langsung Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Habis sholat dia tepar. Besok dia tahu dirinya di UGD. Ya, ternyata diperiksa ada sumbatan di dalam di lubang jeding itu, sehingga air nggak keluar. Ya,
maka sampai kapanpun air takkan pernah keluar. Nah ini ya. Jadi perumpamaan itu jauh. Jadi kita bukan melihat Lailatul Qadar itu secara fisiknya, secara lahiriahnya, tapi secara alam malakutnya, ya, alam malaikatnya. Malam itu tenang, nggak ada awan, cerah semua, ya, angin bertiup sepoi. Jadi orang malam itu senang, nggak ada masalah. Siapa yang langsung bisa merasakan itu? Ya mereka yang sudah jauh sebelumnya ibadah kepada Allah SWT, Rajab, Syaban, apalagi Ramadan, dia sudah menyiapkan diri menyambut malam Lailatul Qadar itu. Nah, mungkin ini yang dapat yang sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan, ya, pertanyaan khususnya Ramadan atau mungkin apapun yang ditanyakan, insyaallah nanti akan yang timbal balik apa yang ditanyakan, masalah-masalah yang mungkin belum dapat diselesaikan. Nah, ini yang dapat yang sampaikan. Kalau yang terus nanti ini sudah yang haus ini, yang belum lihat di mana ruang prasmanan. Ya, nah jadi demikian, kurang lebih mohon maaf. Hadanallah hayyakum ila sabilil muttaqin ila daril falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.